pencernaan. Kemudian pemeriksaan dokumen dan endokrin, ditambah endokrin karena cerna endokrin itu bertekan. Yang harus kalian perhatikan dan siapkan terutama ketika di lapangan dan ujian, kalian tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris. Sistem pencernaan dimulai dari komunikasi dulu, komunikasi terapeutik, memperkenalkan, konfirmasi nama, ya, gelang, itu ya, disamakan dengan catatan yang ada di gimana di dokumen Pak, menjelaskan tujuan dan kontrak waktu itu Indonesia kalian. Kemudian tutup sekarang, mempersilahkan pasien dulu mau ke toilet atau tidak atau mau minum. Setelah itu tutup sekarang dan bertanya kepada pasien apakah mau ditemani oleh keluarga atau tidak pada saat pemeriksaan. Setelah itu baru kita dimulai dari pemeriksaan kepala, ya, kepala, rambut, ya enggak? Tanda-tanda kita sudah semua, mulai dari tensi, suhu, nadi sampai dengan respirasi. Itu juga Indonesia Raya wajib dilakukan. Kemudian ke kepala, kulit, kepala sampai dengan rambut. Ya, baca dong di situ, takut kelewati. Langsung konjungtiva, Bu. Ya, kepala, rambut atau langsung ke konjungtiva boleh. Mata berarti ya, daerah mata, lihat daerah konjungtiva. Konjungtivanya anemis atau anaemis. Anemis itu pucat. Warna normalnya anemisnya adalah pink. Kemudian sklera yang putih ini namanya sklera. Ya, sklera itu normalnya dia warnanya kuning, tandanya bagian heparnya mengalami masalah. Kemudian selain kuning juga warnanya merah karena pecah pembuluh darah di bagian mata. Oke, mata. Kemudian hidung lewat masuk ke bagian mulut. Lihat bagian mulut. Bibir, warna bibir gimana, pucat atau tidak? Kasus-kasus dengan perempuan biasanya nih bibirnya pakai lipstick. Maka lipstiknya dihabisin. Kemudian baru bisa kita nilai warna bibirnya apa, pucat, pink atau kebiruan berarti pasiennya kekurangan oksigen. Kemudian lihat bagian dalam. Apa yang dilihat di dalam? Warna, kebersihan, kelembapan. Ya, juga daerah lidah. Pasiennya suruh menjulurkan lidahnya. Lihat. Ya, lidahnya bersih, kotor, atau warnanya pucat. Terus stomatitis. Kemudian lihat ke bagian apanya? Amandel, kita bilangnya amandel. Apa namanya? Tonsilitis. Pasiennya ditekan lidahnya atau suruh ke bawah kan tekan. Tonsilnya bagaimana? Ya, besar atau tidak. Terus gigi. Lihat giginya lengkap atau tidak, bersih atau tidak. Kemudian sampai ke daerah leher. Ada di sini apa? Konjungtif. Kok konjungtif? Palpasi apa? JPP. JPP tidak dipalpasi, tapi JPP dilihat dulu. Pasiennya suruh nengok ke arah kiri. Kemudian kita ukur. Ya, ukurnya bagaimana bicaranya? Di sini ada vena jugularis, diurut, diturunkan, kita bendung, oh sampai sini berarti kita ukur dari pas bendungan sampai dengan sini di daerah dada. Nah, kemudian di sini diukur berdiri. Panjangnya seberapa, ini harus tegak lurus.
Kalau panjangnya misalnya segini 1 cm, batasnya adalah maksimalnya lebih dari 2 cm, itu berarti ada peningkatan pena jugu. Kalau kita ukur tegak lurus di sini misalnya, oh di bawah 1 cm, berarti dia normal. Terus apa lagi? Pembesaran kelenjar limfo di sini, ya. Diraba, ada membesar tidak? Pasiennya suruh menol, kalian refleks menol. Terus ke bagian dada dilihat apa warna? Warna kulit. Terus apa lagi? Nono dada, tidak dada, tapi bagian kulitnya saja. Ada tidak peci, lesi itu langsung ke bagian perut juga. Warna apa lagi yang ada di situ? Spider navy, dilihatnya di bagian mana? Di bagian sekitar. Sebenarnya dada tidak sih ya, langsung ke bagian perut. Lihat kesimetrisan. Simetris atau tidak? Kalau misalnya pasiennya mengalami gangguan, kalau misalnya ada, kita lakukan pengukuran. Ukur. Ukurnya dari mana? Dari sini ke bawah. Nih kita ukur. Ada distensi abdomen, jika terlihat distensi abdomen kita ukur atau tidak juga kita ukur. Berapa? Sen. Terus kemudian ada tidak distensi kandung kemih, maka kita ukur di bagian pinggul kandung. Setelah diukur, kemudian inspeksi, dilihat tadi sudah kesimetrisan, warna ada luka atau tidak, teci atau tidak, spider navy atau tidak, gitu ya. Ada apa lagi? Asites tadi, asites itu gemuk atau tidak, atau bukan gemuk, ada distensi atau tidak. Penilaian asites langsung kita ke bagian palpasi, dikumpulkan sampai dengan ke tengah perut, kemudian kita goyangkan. Itu palpasi. Pemeriksaan asites selain di palpasi ada di perkusi. Ya, ada 2 cara palpasi tadi namanya pemeriksaan balok temeng. Terus kita goyang-goyangkan, akan terasa adanya air. Atau pemeriksaan perkusi tetap. Caranya adalah kita miringkan, kemudian diketuk. Ya, ada yang bilang diketuk, ada yang bilang diginiin, tapi yang benar adalah untuk shafting dullness namanya pemeriksaannya, kita ketuk. Mulai dari pinggang. Pasien ditunggu dulu sampai 2-3 menit, menunggu sampai airnya itu turun. Karena isinya air kalau asites, dengarkan. Isinya air kalau asites. Kalau gemuk isinya lemak. Walaupun kita tunggu dia sampai turun, dia tidak akan turun. Karena isinya lemak. Karena ini isinya air, maka kita tunggu beberapa menit akan turun. Kemudian kita perkusi dari atas ke bawah. Ada perbedaan bunyi di sini, bunyi yang isinya air dengan yang tidak air. Ya, terdengar lebih timpani. Nah, itu pemeriksaan asites ya. Palpasi, ini masih palpasi. Tadi perkusi itu satu pemeriksaan asites, diselipkan biar kalian tidak lupa bahwa pemeriksaan asites itu ada 2. Palpasi dengan balok temen, perkusi dengan shafting. Itu perhatikan. Kemudian sudah palpasi, nyeri, tekan, lepas. Pemeriksaan palpasi ada 2, palpasi ringan dan palpasi dalam. Nyeri, tekan, lemas dibagi menjadi 4 kuadran. Di kanan ada apa? Hepar. Kalau dengan masalah-masalah masalah-masalah pencernaan, hepar, lambung yang jadi sering masalah. Dengan appendix adanya di kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, terus kiri di bawah. Ini di bagian apa nih? Lambung. Kalau pasiennya masalahnya gastritis atau masalah gaster. Ada nyeri tekan. Terus nyeri tekan yang lainnya adalah nyeri tekan di daerah
usus buntu atau appendix. Tindakannya adalah palpasi ringan. Itu sudah pasiennya merasa kesakitan, atau dilakukan pemeriksaan McBurney namanya. McBurney. Ini lututnya ke atas kan, kemudian ininya ditekan. Ya, pemeriksaan usus buntu. Kalau dengan McBurney pasiennya diangkat ini saja sudah ketakutan, berarti sudah positif. Ditambah lagi palpasi. Kemudian palpasi dalam untuk mengetahui besaran dari organ. Tangannya satu masukkan, satu di atas. Kalau misalnya terasa keras, teraba, itu berarti terjadi pembesaran. Daerah sebelah sini tengahnya ginjal, bawahnya appendix. Sini lambung, sini kosong, sini feses biasanya. Ya. Palpasi. Terus pemeriksaan umbilical, apa namanya di situ? Herniasi umbilical. Pasiennya disuruh nunduk ke sini, kemudian agak diangkat, tangan kita ada di daerah pusat atau umbilical. Jika kita naikkan ada tekanan, rasa bahwa dia ada herniasi umbilical. Palpasi ringan, palpasi dalam. Sudah. Kemudian perkusi kita perkusi ke semua kuadran, lihat anatominya, ada organ apa saja di dalam, kemudian kita lakukan memutar ke arah jarum jam. Mulai dari di atas umbilical ada apa? Ada lambung. Kita ketuk lambung, pembesarannya sampai kemana? Perbedaan suara yang ada isinya dengan yang tidak ada isinya terdengar. Ya, terdengar perbedaannya. Oke, terus ke bagian sini. Kosong. Di bagian sejajar dengan umbilical ada ginjal. Terus ke bawah adanya feses. Ya. Terus ke bagian sini, bagian bawah nih. Apa? Kandung kemih. Apakah terjadi distensi kandung kemih? Kita ukur sampai mendekati umbilical. Kalau distensi kan gede tuh. Ya, terasanya juga ada air ininya lagi. Terus ke bagian sini. Appendix. Biasanya dia dengan disentuh saja dia sakit, apalagi dikasih feses di sini. Terus ini ada bagian ginjal. Di atas baru hebat. Ya. Perkusi di bagian ginjal, pasiennya disuruh duduk, kemudian kita ketuk bagian belakang. Ada tidak rasa? Ya. Sudah. Kemudian di bagian tangan, ekstremitas tangan. Apakah ada spider nepi? Ada nyalok ya? Atau apa nih? Di bagian jari di situ? Cyanosis, warnanya kuning. Terus terus apa lagi? Warna di kuku yang menandakan pasiennya itu kekurangan oksigen selain hipoksia. CRT kita tekan ujung kukunya, lihat warna kukunya hipoksia atau tidak, pucat atau tidak. CRT kembali dalam 3 detik. Akralnya diraba, hangat atau tidak. Terus pulsasi nadi cepat, ringan atau kuat. Sama. Edem, turgor kulit, edem, piting udim. Sama di kaki, lihat warna, ya, ada tidak bercak, luka, cyanosis, warna di kuku, kekuningan, pucat atau tidak, biruan atau tidak. CRT kembali dalam berapa detik. Kemudian akral dan edem. Edem itu ada 4 titik edem. Titik edem 1, titik edem 2, 3 sampai dengan 4 itu dihafalkan. Terus sudah nih bagian apa tadi barusan
pemeriksaan fisik pencernaan. Aduh, tidak aktif. Dong, aktif. Apa? Oh, auskultasi belum ketinggalan. Auskultasi. Auskultasi kita bagi 4 untuk mendengarkan apa? Bising usus dan fluid vaskuler. Ya, dengarkan. Bising usus ada 4 ruang. 1, 2, 3, 4. Kita dengarkan dengan seksama dan cari mana bising usus yang paling derdeng. Kita dengarkan sampai dengan 1 menit. Bunyinya gimana? Rok. Nanti berhenti. Dia lebih panjang. Rok. Nanti berhenti. Dengarkan sampai 1. Terus kemudian auskultasi mengenai fluid vaskuler. Daerahnya ada berapa? Ada tuh 7. Di atas umbilika, 3 jari di atas umbilika. Ini umbilika, ini 3 jari di atas umbilika. Namanya aorta. Kemudian sejajar dengan umbilika. Namanya iliak. Sejajar. Lihat, kalau sejajar itu berarti segini tuh. Di atas ke sini, kadang kalian suka salah baca. Sejajar dengan umbilika. Iliak. 2 jari di atas umbilika, iliak adalah renal, kanan dan kiri. 2 jari di bawah iliak adalah femoral, kanan dan kiri. Jadi 7. Arti iliak, renal, femoral. Lihat di sini iliak. Nanti kalian salah. Nyatet aja tapi nggak tahu pas bagian praktek. Ya, di atas umbilika aorta. Sejajar iliak. 1 jari, 2 jari di atas iliak renal, kanan dan kiri. 2 jari di bawah femoral. Ya, oke? Oke. Sudah. Karena endokrin, tahu salah. Sudah. Pemeriksaan integumen. Mulai dari kepala, warna kulit, ada kelainan distribusi rambut, ada kelainan atau tidak di bagian kulit. Itu banyak. Di bagian tangan terlihat apa? Kelainan kulitnya di situ. Terus Ikterik itu apa? Biru. Pucat kebiruan. Terus apa lagi? Di situ dibaca integumen. Nanti kalian salah persepsi. Dan tangan warnanya. Terus apa lagi? Lihat di situ apa lagi untuk warna? Ada tidak? Udah. Oke, sudah. Berarti lihat, kaji warnanya. Warna kulit keseluruhan, pucat atau tidak. Adanya lecet atau luka. Ya, lesi namanya. Ada luka. Luka itu banyak jenisnya. Luka lesi atau lecet, luka karena operasi, luka karena trauma, luka karena fraktur, gitu ya, dilihat, atau luka bakar. Oke, pada integumen ada 3 gangguan luka. Pertama luka bakar, kedua luka tekan, ketiga adalah luka gangrene. Ya, kita lihat kalau misalnya keadaan lukanya adalah luka bakar, penilaiannya menilai luas luka menggunakan rule of 9. Ada di situ pengkajian luka bakar menggunakan rule of 9. Penilaian rule of 9 kita pergunakan bagian dari itu kepala, depan belakang itu 18, depan 9, belakang 9. Ngerti? Dada 9, punggung 9, perut 9, bokong 9, tangan 9, ini 9, terus kaki 9, ini 9, hanya genital yang 1.
Maka pemeriksaan namanya pemeriksaan penilaian rule of nine, menilai luas luka bakar. Dah, masukkan tuh. Luka bakar ada 2 lagi nih pembahasan. Kita bahas luka bakar dulu. Penilaian luka bakar. Terus kemudian kita nilai apa lagi di luka bakar? Selain luasnya, ada di situ untuk menentukan cairan. Oh nggak ada lah, nanti belum ya kalian baru. Penilaian luka bakar sudah. Kemudian yang dinilai apa lagi? Derajat luka bakar. Masuknya derajat 1, derajat 2, 3 sampai dengan 4. Derajat itu yang dinilai apa? Jenis luka bakar L. Derajatnya itu bagian dari luka bakarnya sudah mencapai mana? Derajat 1 epidermis, derajat 2 dermis, derajat 3 subdermis, derajat 4 sampai dengan tutul. Kemudian bagian dari cairannya, ya, cairannya eksudat namanya. Ya. Sebelum ke eksudat adalah warna dari dasar luka. Kalau kita ngelihat luka bakar biasanya warnanya hitam, ya, ada yang merah, ada yang sudah terkelupas, dan ada yang berupa masih cairan menggelembung. Namanya itu bulai. Ya, ada cairan yang berada di dalam kulit, isinya cairan, dan namanya bulai. Penilaian dasar luka bakar tadi ada yang eksudat salah, ada yang nekrotik, ada yang jaringannya apa? Jaringan epitel, ada yang jaringan granulosa, ada nggak? Nggak ada. Epitel, nekrotik, granulosa. Ya, itu penilaian dari jenis jaringan. Kalau misalnya nekrotik jenisnya itu berarti jaringannya berisi jaringan mati. Warna nekrotik itu hitam, kuning, atau hijau. Ada satu lagi namanya transparan, tapi belum masuk ke ilmu kali. Cukup 3 saja yang kalian tahu. Hitam, kuning, hijau itu nekrotik. Jaringan granulosa atau granul adalah jaringan yang berwarna merah kayak gini. Bentuknya granul-granul. Biasa kalau kalian lihat luka yang sudah bagus itu bentuknya kayak sisik ular, ngumpet, granul. Terus ada yang satu lagi epitel. Epitelisasi sama granul. Ya, tipe jaringan. Terus apa lagi? Eksudat adalah cairan. Cairannya dinilai volumenya, sedikit, sedang, atau banyak. Kemudian jenis cairannya, mulai dari serosa, sengoiosa, purulen. Serosa itu jaringannya berwarna bening. Terus hemoserosa jaringannya ada darah, berarti warnanya agak kemerahan. Purulen atau semi purulen dan purulen warnanya kuning. Kalau purulen itu ke hijau, artinya banyak bakteri. Kemudian dari eksudat yang dinilai adalah baunya ternilai dekat dengan pasien atau luka dengan luka tertutup atau luka terbuka, tercium atau tidak. Jauh di jarak 1 meter dengan luka tertutup atau luka terbuka, tercium atau tidak. Atau jauh dari depan pintu dengan pintu tertutup, tercium atau pintu terbuka, luka terbuka dan tertutup, tercium atau tidak. Itu ya, mengkaji bau. Sudah ya. Itu terus integumen yang kedua tadi luka bakar. Sekarang luka tekan. Luka tekan mengkajinya bagaimana? Luka tekan adalah luka yang diakibatkan oleh banyaknya tekanan karena pasiennya tidak bisa bergerak atau kelainan neuromuskuler. Pasiennya lumpuh sehingga terjadi luka tekan. Daerah yang terkena di daerah mana?
pundak. Daerahnya yang terkena di mana? Kapula untuk yang lurus, nempel dengan kasur, ya tidak bisa bergerak, maka dia panas, kemudian lecet, kemudian jadi bor, kemudian tulang soldier atau tulang apa namanya? Apa sih di sini? Pundak, ya, soldier, pundak, bukan soldier. Terus kalau misalnya kelainan dari tulang belakang, biasanya lordosis atau scoliosis gitu kan, bagian ini akan menonjol ketika tidur. Ya, apalagi yang lordosis, bungkuk bagian ini. Kemudian bagian mana? Pantat. Yang bantalannya lemak banyak, dia akan lebih dulu nyenggol karena lemak isinya cepat ya, bonyok. Ya, apalagi kalau misalnya tulang nih, bagian tulang ekor, tulang ekor yang mulus sekali ya nempel pasti. Kalau nggak ada pantatnya, kalau nggak ada pantatnya, pantat dulu yang kena karena kenapa? Lemah. Kemudian bagian tangan, ya, bagian tangan yang paling siku. Kemudian ini ya, ujung-ujung jari ini. Sekarang biasanya kan pakai ini, ujung jari ini. Terus bagian kaki yang sering kena adalah bagian tumit, karena posisi tidur kan gini. Atau bagian mata kaki. Kalau tidurnya gini, ya udah kena ya mata kaki bagian ini. Ya, itu bagian yang berisiko kena luka tekan. Bagian kepala atau pasiennya dendek saja, leher, kuping. Kalau terlentang aja di bagian kepala, itu kemungkinan yang kena untuk luka beresiko kena luka. Penilaiannya menggunakan apa? N, T, U, A, P. Diingat, kalau luka bakar tadi menggunakan rule of 9, kalau luka tekan menggunakan N, T, U, A, P. Pertama yang dinilai adalah luas luka. Kalau pasien dengan luka tekan itu biasanya sampai dengan dalam, terutama di bagian bokong, karena ketekan terus, tiba-tiba lukanya sampai dalam pantat, lemak kan di sini. Biasanya lukanya kotor. Penilaiannya menggunakan panjang kali lebar untuk menilai luas luka. Misalnya di bagian bokong, dinilai panjang kali lebar, lukanya ada di bagian bokong. Panjang kali lebar, dicari bagian yang paling ujung dengan bagian ujung, lebar ujung dengan bagian ujung. Atau ketika dinilai panjang kali lebarnya sulit, menggunakan diameter yang paling panjang sampai yang paling ujung kali yang ujung, diameter. Kemudian kedalaman menggunakan cutting bud, ya kaku dalam misalnya, udah ada di bagian sini, dalam sekali ya, dalam sampai bagian dalam pakai ini ya, cutting bud. Tidak boleh pakai lidi jarum gitu ya, karena nanti dasarnya kan lembut. Terus diukur, kemudian pakai berapa. Satu lagi, penggaris yang digunakan bukan penggaris ini, tetapi penggaris luka yang kita buat sendiri menggunakan kertas atau karton. Karena kalau habis digunakan langsung dibuang. Gunakan foto untuk dokumentasi biar nggak lupa ngukur lagi, foto selesai dibuang. Tidak boleh pakai ini, kalau pakai ini kan masuk lagi ke meja buat nulis, ya buat apa, bersentuhan dengan kalian, kemudian kalian tuh resiko. Terus sudah panjang kali lebar itu luas. Kemudian jenis dari luka atau dasar lukanya. Dasar lukanya apa? Warnanya apa? Sama kayak tadi. Warnanya pink, merah, kuning, hitam, hijau, transparan ya. Ya, warnanya nekrotik atau tadi apa? Epitel atau granulus. Kalau nekrotik warnanya hitam, kuning, hijau gitu ya. Kalau
Granulosa biasanya warnanya sudah merah. Merah. Nah itu dilihat berapa persen. Ada berapa persen di sekitar luka, misalnya di sini ada berapa persen nekrotiknya. Di setiap luka itu kan lain-lain. Ya lain-lain artinya bisa juga bercampur. Ada yang hitam semua kalau luka bakar, kalau luka tekan atau gangren itu ada yang merahnya, ada yang hitamnya, ada yang hijaunya. Itu dinilai berapa persen sama kalian. Merahnya berapa, misalnya 2%, sisanya nekrotik semua. Nekrotik warnanya apa? Merahnya hitamnya berapa, kemudian hijaunya berapa, ya. Itu keadaan luka. Kemudian lihat keadaan jaring eksudat. Ya, eksudatnya warnanya apa, volumenya bagaimana, baunya bagaimana, jenis eksudatnya apa. Kemudian daerah pinggiran luka, ingat sama setiap luka yang dinilai seperti itu. Yang membedakan adalah mengukur luka, luas luka. Kalau misalnya luka bakar, kalau luka tekan, kalau gangren atau luka diabetes menggunakan Wegener SS. Sama tetap yang dinilai adalah pinggiran dari luka. Kalau luka pinggirannya itu kan ada tuh. Itu warnanya apa? Hitam, nekrotik, atau pink, merah. Jaringan epitelnya berwarna merah. Kemudian daerah pinggiran luka. Daerah pinggiran luka yang dinilai apa? Warna, hangat atau tidak. Warnanya ada yang pink, ada yang hitam. Terus lihat, rasakan. Hangatan daerah sekitar luka atau pinggiran luka. Hangat atau dingin. Adakah masih rasa nyeri? Apakah pasiennya bisa bergerak di daerah sekitar luka? Misalnya lukanya ada di daerah tangan, pasiennya disuruh bergerak, dengan tanpa bantuan atau dengan bantuan. Bisa bergerak? Bisa bergerak. Adakah rasa nyeri di sekitar luka? Caranya gimana? Ya, kita kaji. Ada rasa nyeri enggak? Ya. Biasanya kalau dibantukan juga merasakan nyeri atau tidak. Bergerak, pasiennya bisa bergerak atau tidak. Tuh, sudah penilaian luka IPU akut. Terus menilai luka gangren. Gangren biasanya ada di sekitar mana sih? Yang paling banyak adalah di kaki. Karena pasiennya sedang mengalami neuropati. Neuropati itu apa, Bu? Tidak merasakan sensasi. Apa, Neng? Ya, kalau ketusuk nggak kerasa, tiba-tiba 3 hari dia sudah bengkak, bernanah, banyak darah, banyak cairannya tadi sudah. Yang kita nilai apa untuk menilai? Panjang kali lebar. Atau diameter. Kalau misalnya si lukanya tidak bisa kita nilai dengan panjang kali lebar. Acak-acakan gitu banyak kan, biasanya acak-acakan sampai ke sini kan sulit dinilai panjang kali lebar. Maka diameter. Apalagi kalau di daerah sini nih, di daerah kaki dan sela-sela kaki itu sulit sekali. Ya. Penilaian. Terus penilaian warna dasar luka sama. Warnanya nekrotik, terus epitel dan granulus. Ya. Terus eksudat adalah cair. Biasanya kasus-kasus gangren eksudatnya itu banyak. Karena lebih banyak dia berenang sampai dalam. Karena kalau kita pencet juga eksudatnya masih banyak. Warna. Kemudian daerah pinggiran luka. Daerah pinggiran luka warnanya apa? Daerah sekitar warna, sensasi, masih terasa sakit atau hangat, sampai dengan pasiennya masih bisa menggerakkan atau tidak. Sensasi itu sampai dilihat. Terus untuk kasus-kasus gangren karena masuknya kasus endokrin, maka dia dilihat dengan atau dinilai untuk sensasinya, neurovaskulernya dengan menggunakan yang namanya monovi. Ini seperti 1 injuk atau senar, ukurannya 0,5. Kemudian kita
rasakan sensasi ini. Pasiennya bisa merasakan apa? Bagian jempol, bagian jari tengah, bagian jari kelingking di bawahnya. Jari jempol, di bawah jari tengah, di bawah jari kelingking. Kemudian di pinggir sini. Ini. Ya, jempol, jari tengah, jari kelingking. Di bawah jempol, di bawah jari tengah, di bawah jari kelingking. Sini. Kemudian di daerah punggung atau bagian atas, di bawah jempol, di bawah jari tengah, di bawah jari kelingking. Kemudian daerah sebelah sini. Syaratnya pasiennya suruh tidak melihat, tutup mata atau ditutup. Kemudian suruh menebak bagian apa yang kalian sentuh. Bagian apa Pak? Bawah jempol, bagian atas. Bawah jempol di mana? Di atas, di bawah. Kalau pasiennya salah sudah 3 kali berarti memang pasiennya tidak merasakan. Kalau misalnya nebak-nebak kan kalian bisa ngerasain kalau Bapak itu nebak, ya. Jadi diulang lagi sampai dengan yakin kita si Bapak ini punya kelahiran sensasi rasa atau tidak. Sudah tuh? Sudah ada yang tinggal nggak? Udah. Ada yang tinggal nggak? Kita lanjutkan nih, di save dulu.